Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya Bapak Ibu jemaat GPIB di wilayah Mukul Sumut Aceh. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita awali ibadah ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 18 bait 1 dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang di surga, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami umat manusia. Di hari ini dengan penuh ungkapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu sambil mengingat akan segala kebaikan-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai saat ini adalah merupakan satu anugerah yang terindah, teristimewa, nafas kehidupan yang masih terus kami miliki. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat persekutuan ibadah yang boleh ada saat ini. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 1 Abadi
tak nampak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan ya Tuhan pada hari ini. Kesempatan kami boleh beribadah, ibadah keluarga bersama-sama dengan jemaat-Mu di wilayah Mukul Sumut Aceh. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah, bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bukan hanya dimampukan mengerti, tetapi juga dimampukan untuk melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami. Kami siap ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur pada saat ini kita masih diberikan kesempatan mengikuti ibadah keluarga bersama-sama dengan jemaat di wilayah Mukul Sumut Aceh. Dalam ibadah ini saudara-saudara kita akan merenungkan perkataan dari Rasul Paulus tentang kasih di dalam 1 Korintus 13. Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita saat ini, kasih itu digambarkan sebagai hal yang terbesar dan terutama dalam kehidupan orang percaya. Kasih disebut sebagai jalan yang lebih utama. Kita bisa lihat di bagian sebelumnya, yaitu pasal 12 ayat 31b, di mana di situ Paulus mengatakan, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jalan yang lebih utama itu adalah kasih. Karena kasih itu melebihi atau mengungguli karunia-karunia yang lain. Sekalipun seseorang mempunyai apapun yang dapat dibanggakannya dalam hidup ini, entah itu karunia, talenta, kekayaan, kepintaran, prestasi, dan lain sebagainya, tetapi jika dia tidak memiliki kasih, maka dia sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara, di ayat yang kedua Paulus mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia,
untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi saudara-saudara, kasih itu penting untuk kita miliki. Mengapa Paulus sangat menekankan pentingnya kasih itu? Sebab kasih itulah yang menjadi pengikat yang mempersatukan kita. Dalam Kolose 3 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi dalam perbedaan kehidupan ini, saudara-saudara, ada kasih yang hadir untuk mempersatukan kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dalam kuasa kasih-Nya juga Allah telah datang ke dalam dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, kita mungkin memiliki karunia yang hebat, tetapi tanpa kasih maka semuanya akan sia-sia. Bukan karunia-karunia yang harus diutamakan oleh jemaat di Korintus. Karunia-karunia yang kita miliki sering membuat kita menjadi sombong, sebab kita menganggap karunia-karunia yang ada pada kita itu lebih hebat, lebih baik, lebih oke daripada yang orang lain miliki. Karena itu Paulus mengingatkan agar jemaat jangan membanggakan karunia yang mereka miliki, sebab karunia itu pun pemberian dari Tuhan. Jemaat Korintus menganggap karunia berbicara dengan fasih, berbahasa roh sebagai karunia yang paling hebat, sebab dengan berbicara akan terlihat pengetahuan, hikmat, kepintaran, wawasan yang dimiliki seseorang. Tetapi jangan hanya kita pandai berbicara, jangan hanya kita pandai berkata-kata, saudara-saudara, tanpa disertai dengan perbuatan. Sebab berbicara tanpa perbuatan, tanpa aksi itu dapat disamakan atau diibaratkan seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudara, karunia tanpa kasih tidak ada gunanya. Karena itu harus ada kasih di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kalau saya katakan yang dimaksudkan dengan kasih ini bukan hanya sebuah perasaan yang kita rasakan di dalam diri kita saja, tetapi kasih ini berkaitan dengan tindakan, berkaitan dengan perbuatan yang harus kita nyatakan kepada orang lain, perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa jika kita memiliki kasih, maka kita pasti juga memiliki hal-hal yang baik dalam diri kita, seperti kesabaran. Kesabaran adalah salah satu ciri dari kasih. Di ayat 4 kita bisa membaca kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara-saudara, jadi Paulus ingin agar kita semua memiliki kasih di dalam diri kita. Sebab kasih itu bukan hanya sebagai karunia yang lebih utama daripada karunia-karunia yang lain, tetapi juga di dalam pembacaan kita saat ini dikatakan bahwa kasih itu bersifat kekal. Paulus mengatakan bahwa berbagai karunia seperti karunia bernubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih sebagai karunia yang tertinggi itu tidak akan berakhir. Jadi kasih itu kekal, saudara-saudara. Seperti halnya Allah juga itu adalah Allah yang kekal. Mengapa, saudara-saudara? Sebab kasih itu digambarkan sebagai hal yang sempurna yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang akan menyempurnakan hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, dikatakan di dalam pembacaan kita saat ini, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi sempurna
kata sempurna ini menunjuk juga kepada kedewasaan. Jadi kasih menuntun kita untuk semakin berada di dalam tingkat kedewasaan yang penuh, sehingga kita mampu meninggalkan sifat kanak-kanak. Sifat kanak-kanak yang dimaksudkan adalah sifat yang egois, sifat yang mementingkan diri sendiri. Orang yang memiliki kasih yang dewasa tidak akan bersifat egois atau mementingkan diri sendiri atau hanya mau menang sendiri. Tetapi orang yang memiliki kasih adalah orang yang mau mengalah dan berkorban demi kepentingan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang tidak sempurna, kita juga adalah manusia yang berdosa. Tetapi dalam kasih-Nya Dia telah datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu mari saudara-saudara kita hidup di dalam kasih, sebagaimana yang diajarkan, sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Jika kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih, maka hal itu juga mau menunjukkan kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, maka kita harus berbeda dari dunia ini. Karena Tuhan hadirkan, Tuhan tempatkan kita di dalam dunia ini dengan suatu rencana supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu Dia pernah mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Karena itu saudara-saudara, ketika kita menyadari peranan kita sebagai garam, sebagai terang dunia, marilah kita berdampak bagi dunia ini melalui kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain. Jadi kita mengasihi itu bukan hanya dengan perkataan, dengan ucapan, dengan mengatakan I love you saja, tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan makna kasih. Kasih adalah suatu hal yang melibatkan tindakan, perbuatan yang kita nyatakan sebagai wujud dari ucapan syukur karena kita juga sudah menerima atau mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih yang datang, yang Allah nyatakan itu adalah kasih yang berkorban, kasih yang mau memberikan dirinya untuk keselamatan kita sebagai manusia. Sebagai murid Tuhan Yesus, maka kita wajib mengikuti teladan Tuhan Yesus juga yang telah datang untuk menunjukkan kasih-Nya, yaitu dengan melayani orang-orang yang menderita. Mari saudara-saudara kita hidup di dalam kasih-Nya. Memang kita tidak mampu, kita manusia yang seringkali hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh ingin hidup di dalam kasih, Roh Kudus yang Allah telah karuniakan kepada kita itu yang akan senantiasa menuntun kita, mengajar kita untuk senantiasa mewujud nyatakan kasih itu di dalam setiap perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga. Amin.
Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur ketika Engkau berikan kepada kami kesempatan kami boleh mengikuti ibadah keluarga pada saat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu di wilayah Mupel Sumut Aceh. Dalam ibadah kami juga telah merenungkan sebagian firman-Mu. Terima kasih karena firman-Mu ini boleh kami dengarkan dan kami juga boleh mengerti akan makna kasih seperti yang Tuhan telah perintahkan untuk kami nyatakan dalam kehidupan kami. Bukan yang terutama itu karunia-karunia, tetapi yang terutama adalah karunia yang di dalamnya juga ada kasih sebagai karunia yang tertinggi, dan kasih itu juga tidak berkesudahan. Apa yang ada dalam dunia ini akan berakhir, hidup manusia hanyalah sementara, tetapi kasih Tuhan tidak berkesudahan. Karena Tuhan juga adalah Allah yang tidak dapat binasa, Allah yang kekal, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, oleh kematian, oleh keadaan yang fana dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan di mana kami boleh beribadah, dan dalam ibadah ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk menyerahkan segala pergumulan kami, pergumulan yang kami alami sebagai umat-Mu, sebagai bangsa Indonesia, terkait juga dengan pergumulan wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih terus kami hadapi. Dan ya Tuhan, kami percaya di dalam segala keadaan yang kami alami di dalam dunia ini, kami tidak merasa seorang diri, sebab Engkau selalu ada menyertai kehidupan kami, memberkati kami, menolong kami, menuntun kami, memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Sehingga dengan semua itu Tuhan, kami boleh bersukacita, kami boleh mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya senantiasa Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami di dalam memimpin bangsa kami. Pemerintah kami sedang dalam perjuangan mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bahkan juga pemerintah di seluruh dunia ini menghadapi masalah yang sama. Kami percaya Tuhan, lewat segala yang sudah dilakukan dan yang akan terus dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, kami percaya pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Karena bukan hanya kami mengandalkan diri kami, mengandalkan kekuatan kami, tetapi juga kami selalu mau mengandalkan Tuhan. Senantiasa kami mau datang dalam doa kami untuk selalu kami berharap campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan semua pergumulan masalah yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkatilah orang-orang yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit karena terdampak pandemi COVID-19 ini. Berkati dan pulihkan saudara-saudara kami yang sakit. Berkati juga para dokter, tenaga medis yang dengan penuh perjuangan sedang berupaya untuk menolong, yang sedang berupaya untuk merawat, mengobati orang-orang yang dalam keadaan sakit. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan GPIB yang ada di wilayah Mupel Sumut Aceh, dimanapun jemaat berada, kami serahkan seluruh kehidupan pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai menuntun kehidupan kami sebagai umat gembalaan-Mu ya Tuhan, agar kami
tetap senantiasa juga hanya berjalan menuruti apa yang telah Engkau firmankan, apa yang telah Engkau tetapkan untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Jadikanlah juga kehidupan kami ini adalah kehidupan yang memancarkan kasih-Mu, kehidupan yang menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati juga BB Mubel di Mubel Sumut Aceh ini, berkati para pelayan Tuhan, para pendeta, penatua diaken, dan seluruh warga jemaat dengan segala keberadaan mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan, mempertaruhkan seluruh kehidupan masa depan kami hanya ke dalam tangan kasih ya Bapa. Dengarkanlah ya Bapa doa dan permohonan kami ini, dan kami juga mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil persembahan kita berikan, kita angkat puji-pujian kita dari nyanyian Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini, sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu dan diberkati oleh-Mu agar persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela. Inilah doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dan kehidupan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Saudara terkasih, pergilah dan berjalanlah selalu bersama Yesus. Dia selalu ada mendampingi kita. Pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Marilah kita
mengangkat pujian nyanyian Kidung Jemaat 427, Ku suka menuturkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini dan kekal selama-lamanya. Amin.